Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Agnes Ramadhani dalam acara Opini Obrolan Pagi ini. Nah pemirsa, sampah hingga saat ini masih menjadi persoalan. Selain tidak enak dipandang, sampah juga memiliki aroma yang tidak sedap. Tapi kebanyakan sekarang masyarakat sudah mulai sadar nih akan pentingnya mengolah sampah, seperti membuat kerajinan dan juga membuat hal lainnya yang bernilai ekonomis. Nah pemirsa, tema kita hari ini yaitu sampah makanan yang bermanfaat. Sudah bersama saya di pagi hari ini Bang Linggar Pramudiono selaku founder Kujaga Bumi. Selamat pagi Bang Linggar. Ya, selamat pagi. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik dan juga sehat ya. Ini kan selaku founder Kujaga Bumi. Sebenarnya founder Kujaga Bumi ini founder apa sih Bang? Sebenarnya Kujaga Bumi ini bisa dibilang unit usaha juga ya, UMKM ini. Jadi yang memang kita mengolah sampah dengan pendekatan bisnis usaha gitu. Pendekatan sampah dengan olahan bisnis seperti itu ya. Mengolah sampah dengan pendekatan bisnis. Oke. Ini sudah berapa lama Bang berdiri founder Kujaga Bumi ini? Maksudnya yang ini, Pak. Kujaga Bumi ya. ini kan. Foundernya kami gitu. Kurang lebih 1 tahun ya, kami mulai benar-benar fokus di sini tuh sekitar bulan April 2022. Nah, itu mulai fokus di bidang pengolahan sampah organik berbasis maggot BSF ini. Sudah kurang lebih 1 tahun berarti Bang ya. Waktu itu kenapa Bang terinspirasi untuk buka Kujaga Bumi ini ya? Begini, sebenarnya saya tuh sudah suka ya, sudah ada passion tentang pengolahan sampah ini sejak kuliah dulu ya. Dulu kuliah tuh di teknik mesin ya. Ya mungkin banyak orang bilang ini nggak nyambung gitu. Nggak sejalan gitu ya sama prodinya. Iya, teknik mesin. Tapi sebenarnya kalau menurut saya nih, ini cuma beda cara pandang saja. Gitu. Jadi di teknik mesin itu kan dipelajari tentang ini ya, bukan yang bagaimana membongkar mesin ini tuh. Tapi lebih hari-hari kita tuh tentang fisika, matematika, kimia, nggak jauh-jauh dari itu gitu. Hitung-hitungan ya. Nah, disitulah mulai terpikirkan energi, terus dari limbah menjadi apa gitu kan. Nah, mulai suka tentang pengolahan sampah sejak itu. Nah, setelah itu ya lulus kuliah kami juga mencari tempat yang memang bisa untuk mengembangkan passion saya gitu. Nah, yaitu saya pernah bergabung di startup tentang renewable energy, dan memang di sana juga selain mengembangkan riset tentang teknologi energi terbarukan, juga mengelola agriculture gitu, Mbak, pertanian yang macam-macam, ada ternak, tumbuhan dan lain-lain. Nah, di situ mulai kami suka dan mulai kenal yang namanya permakultur. Permakultur apa tuh Bang? Permaculture. Ini konsep pertanian ya, sebenarnya konsep pertanian yang lebih mementingkan tentang keselarasan alam dan menghidupkan ekosistem gitu. Jadi tidak untuk yang rusak-rusakan gitu. Benar. Nah, kami suka tuh yang kayak gitu tuh. Nah, maka dari itu baru di 2022 kemarin lah kami mulai mencoba membangun bisnis seperti itu gitu. Berarti dari April 2022 ya sampai dengan sekarang ya menekuni Kujaga Bumi ini. Ya, April sampai sekarang. Karena sebelumnya juga bekerja di tempat yang lain waktu itu ya. Iya Mbak, sempat di perusahaan ini juga ya, yang bergerak di mining juga ya, pertambangan juga, produksi alat-alat pertambangan gitu. Iya, tapi emang secara tidak langsung semua pekerjaan yang sebelumnya Abang lakukan itu langsung berbau dengan lingkungan ya? Iya, justru yang
mengeruk kekayaan alam, Mbak. Jadi sekarang beralih ya. Iya, sekarang ya seperti ini ya, kalau ya, seperti panggilan gitu untuk yuklah kayak menebus dosa gitu. Benar-benar. Emangnya Kujaga Bumi ini waktu itu belajar dari mana, Bang? Sehingga sekarang kan sudah mulai ada pakan untuk ternak juga ya yang dihasilkan dan masih banyak lagi gitu kan. Sebenarnya kalau belajar tuh kami belajar dari berbagai hal ya, Mbak. Dari diskusi dengan orang-orang yang concern di sini, dengan dibantu juga dari internet kan banyak tuh. Dan yang paling penting adalah memang mencobanya gitu. Nah, itu kita coba. Nah, awalnya kami tuh memandang sampah sebagai komoditas tuh justru bukan di organiknya, Mbak. Jadi campur semuanya. Organik sama anorganik. Iya, seperti itulah. Jadi semua sampah itu kami pilah, lalu rajin banget, Bang. yang bisa dijual ya dijual, yang bisa diolah kita olah, yang benar-benar nggak bisa baru ke TPA. Ya seperti itu konsep yang sering digaungkan gitulah ya. Nah, tapi setelah dijalani, kami mendatangkan sampah nih dari transporter sampah itu pernah itu. Satu mobil bawa tempat kami. Niat banget ya. Iya, karena pengen tahu kan bagaimana rasanya, bagaimana hitung-hitungannya. Ternyata PR besar kita memang di pemilahan. Nah, sebisa mungkin tuh kita harus memilah dari sumbernya. Yaudah kita mulai dari diri sendiri dulu gitu sebenarnya. Iya. Nah, karena itu tidak mungkin untuk dilanjutkan, kami beralih ke yang organik dulu nih. Kenapa organik? Ya sebenarnya organik ini juga nggak kalah berbahayanya dengan sampah anorganik ya. Dan kebanyakan kalau orang memandang sampah itu di plastik gitu terus gitu ya. Sampah plastik gitu. Sementara yang organik ini dianggap sepele gitu. Organik aja kita buang nanti juga terurai sendiri. Ya terurai di tanah gitu kan. Iya. Gitu ya. Padahal nggak kalah berbahayanya. Justru kalau sampah organik ini tidak terkelola dengan baik, artinya tercampur dengan anorganik seperti di TPA yang sering dikelola itu, jadinya bisa menumpuk, akhirnya terjadi proses anaerob ya, Mbak. Reaksi anaerob yang menghasilkan gas metana C4. Nah, ini suatu gas yang cukup berbahaya juga, bahkan lebih berbahaya dari karbon dioksida sebagai gas rumah kaca. Iya. Jadi yang menyebabkan bumi ini semakin panas juga salah satunya faktor sampah juga ya. Organik juga, Mbak. Terus secara angka nih berdasarkan berat timbulan sampah di TPA tuh, sampah organik itu lebih dari 50%. Malahan banyak yang anorganik ya daripada anorganiknya ya. Lebih banyak yang organik daripada yang anorganik. Iya. Lebih dari 50%. Lebih dari 50% kalau bisa dicek di data-data sampah ya itu. Iya. Berdasarkan berat tapi ya. Nah, terus sampah makanan itu kalau nggak salah, ini nanti tolong dikoreksi kalau saya salah. Itu berdasarkan data di Economic Intelligence Unit sama Bappenas juga, itu tahun 2021 Indonesia itu memproduksi sampah nomor 2 terbesar di dunia. Waduh. Setelah Arab Saudi. Jadi Arab Saudi, Indonesia, Amerika Serikat. Ini kan warning ternyata bagi kita ya. Ini darurat sampah, sampah makanan ini, Mbak. Nah, karena dari itulah mungkin kesadaran masyarakat itu sangat kurang ya. Salah satunya faktornya itu ya kan. Iya. Padahal sebenarnya di balik itu ada bahaya juga ya. Nah, maka dari itu kita mengambil peran yang kami bisa di situ, yang nggak banyak orang ambil, kita ambil di situ. Berarti dari diri Abang sendiri berarti ya mulai bisa memilah sampah organik dan juga anorganik waktu itu. Iya. Sebelumnya sih istri saya yang lebih keras nih, Mbak. Untuk pilah gitu awalnya tuh. Ya udah cocokkan. Cocok sama abang yang bergerak di bidangnya juga ya sebenarnya. Iya, kan? kita tekun ini mulai dari sendiri, terus kita mulai mengembangkan bisnis. Ya udah, terus kita kerjasama juga kan dengan rumah makan, pondok pesantren dan
lembaga dan instansi lainnya lah nanti harapannya juga untuk penyediaan sampah organiknya nih sebagai pakan Benar-benar. magot kita. Tapi emang benar-benar di tempat-tempat yang sudah memilah sampah ya, sudah Iya. membedakan gitu kan, sampah Mm-mm. organik dan juga anorganik. Kalau misalnya sampah sekolah sekarang kan masih banyak yang bercampur juga ya Bang, ya susah juga kita milahnya ya kan. Ya, untuk itu kita cari yang memang timbulan sampah makanannya lebih banyak Mm-mm. dan dipilah ya. Oke. Kalaupun belum bisa milah secara utuh, ya nggak apa-apa lah, dikit-dikit ada pasti gitu. Mm-mm. Namanya juga prosesnya. Iya. Perubahan itu kan tidak semata-mata langsung jadi seperti itu ya, tapi secara bertahap begitu. Tapi sebenarnya kalau dari namanya sendiri Kujaga Bumi itu terinspirasi dari mana Bang? Terinspirasinya? Sebenarnya dari permakultur tadi ya, Mbak. Mm-mm. Sebelum berangkat ke sampah, kami itu memang memprogramkan untuk membuat menerapkan konsep permakultur di kehidupan kita gitu ya. Jadi kita berkebun, beternak dan lain-lain, pokoknya semuanya berhubungan di dalam satu ekosistem itu. Mm-mm. Nah, tapi untuk sumber daya, apalagi untuk menyuburkan tanah ya nih, itu kan tentu sulit banget nih. Di tengah lokasi kami ini kan dulunya tebing, Iya. terus dipangkas, jadinya tinggal udah kupasannya lah Mbak, ya. Di bawah tuh udah nggak ada humusnya, jadi sangat sulit untuk menumbuhkan tanaman di situ. Nah, salah satu strateginya yaitu dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Karena yang kita garap di lahan kami itu sebisa mungkin kita tidak menggunakan pupuk kimia sintetis, tidak menggunakan pestisida, Iya. baik yang sintetis maupun nabati, tapi kita memang membangun ekosistem yang seimbang. Jadi ketika ada hama, Mm-mm. itu sudah ada predator yang mengurusi, Mbak. Oh iya. Jadi di pelajaran SD dulu tuh nih udah ada Nyambung ya sebenarnya ya. rantai makanan. Dan abang terapkan ya Diterapkan sekarang di begitu. sini. Oke, Bang Lingga kita jeda dulu. Baik, Nanti baik, kita baik. bahas lagi nih terkait dengan tema kita yaitu sampah makanan yang bermanfaat. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.